Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Aisyah terbangun oleh suara pintu depan yang dibanting keras. Ibunya, Bu Ratna, berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah pucat, air mata mengalir deras. "Ayahmu pergi, Aisyah. Dia bilang dia tak bisa lagi hidup seperti ini," kata Bu Ratna dengan suara gemetar, sebelum ambruk ke lantai. Aisyah, gadis berusia 18 tahun itu, merasa dunia runtuh seketika. Keluarga yang selama ini dia anggap sempurna, ternyata penuh retak yang tak terlihat. Pagi harinya, ayahnya, Pak Budi, datang mengambil barang-barangnya, dan perceraian resmi diumumkan. Aisyah harus hidup bolak-balik antara rumah ibu di kawasan Tanah Abang yang ramai dan apartemen ayah di kawasan elit Sudirman, dua dunia yang berbeda, memaksa dia mengadopsi dua kepribadian untuk bertahan. Di rumah ibu, Aisyah menjadi gadis penurut, membantu di toko kain kecil milik Bu Ratna, belajar memasak dan berdoa 5 waktu tanpa bolos. Bu Ratna, seorang janda yang taat agama, sering mengingatkan Aisyah tentang pentingnya menikah dengan pria baik-baik, jangan seperti tante-tante yang bebas, nanti susah dapat jodoh. Aisyah mengangguk patuh, tapi di dalam hatinya, dia merasa tercekik. Dia tahu sejak bahwa dia tertarik pada perempuan, tapi di lingkungan konservatif seperti ini, pengakuan itu bisa berarti pengusiran. Di sekolah, dia pernah mencuri pandang pada teman sekelasnya, tapi selalu menahan diri, takut dicap abnormal. Sementara di apartemen ayah, kehidupan lebih longgar. Pak Budi, seorang pengusaha sukses, sering mengajak Aisyah makan di restoran mewah dan membiarkannya bergaul dengan teman-teman liberal. "Hidup ini singkat, nak. Lakukan apa yang membuatmu bahagia," katanya suatu malam sambil minum kopi. Tapi bahkan di sini, Aisyah tak berani terbuka. Ayahnya, meski modern, masih berharap Aisyah melanjutkan garis keturunan keluarga, sering bercerita tentang calon menantu ideal. Aisyah merasa seperti aktor dalam dua drama berbeda, di satu sisi, dia gadis salehah, di sisi lain, dia remaja kota yang mencoba bebas. Tapi tak ada ruang untuk dirinya yang sejati, yang merindukan sentuhan lembut dari seseorang seperti dirinya. Suatu hari di kampus Universitas Indonesia, Aisyah bertemu dengan Maya, mahasiswi seni yang berasal dari keluarga seni di Yogyakarta. Maya, dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang hangat, segera menarik perhatian Aisyah. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana Maya berbicara lantang tentang hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi. "Kenapa kita harus hidup sesuai norma orang lain? Hidup kita milik kita," kata Maya di depan kelas, membuat Aisyah terpesona. Setelah kelas, Maya mendekati Aisyah, "Kamu diam sekali tadi. Ada pendapat?" Aisyah tersenyum gugup, "Aku setuju. Tapi di rumah, sulit." Percakapan itu menjadi awal pertemanan mereka. Maya mengajak Aisyah ke kai-kai kecil di Kemang, di mana mereka berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Semakin sering bertemu, Aisyah merasakan getaran aneh di hatinya. Maya tak seperti teman-teman lain, dia membuat Aisyah merasa dilihat, dipahami. Suatu sore, saat hujan deras lagi, mereka berlindung di bawah payung Maya. "Kamu tahu, Aisyah, aku suka perempuan," kata Maya tiba-tiba, matanya menatap lurus. Aisyah terkejut, jantungnya berdegup kencang. Aku juga," bisik Aisyah, untuk pertama kalinya mengakui rahasianya. Maya tersenyum, tangannya menyentuh lengan Aisyah dengan lembut. Saat itu, Aisyah merasa bebas, tapi juga takut. Apa yang akan terjadi jika ibu atau ayah tahu? Pertemuan itu menjadi titik balik, tapi juga awal dari badai yang akan datang. Aisyah mulai membagi waktu lebih banyak dengan Maya, berbohong pada ibu bahwa dia belajar kelompok, dan pada ayah bahwa dia ikut kegiatan kampus. Di rumah ibu, dia semakin pendiam, sering termenung memikirkan Maya. Bu Ratna curiga, "Kamu kenapa, nak? Kok sering melamun?" Aisyah menggeleng, "Gak apa-apa, Bu." Tapi tekanan mulai terasa. Maya ingin mereka lebih dekat, tapi Aisyah ragu. "Kita harus hati-hati, Maya. Keluargaku gak akan paham."
Maya mengangguk, tapi matanya menunjukkan kekecewaan. Pertemanan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih, penuh bisikan rahasia dan tatapan penuh arti, tapi Aisyah tahu, ini adalah bom waktu. Di akhir pekan, saat tinggal di apartemen ayah, Aisyah mendapat telepon dari Maya. "Aku kangen kamu," kata Maya. Aisyah tersenyum, "Aku juga." Tapi saat itu, ayahnya masuk kamar, mendengar secuil percakapan. "Siapa itu?" tanya Pak Budi. Aisyah buru-buru menutup telepon, "Teman kampus, yah." Ayahnya mengangguk, tapi tatapannya penuh tanya. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur, memikirkan risiko yang dia ambil. Dia tahu, jika terus begini, rahasianya akan terbongkar, dan dia harus memilih antara cinta atau keluarga. Pagi di Tanah Abang, Aisyah membantu Bu Ratna membuka toko. Udara pagi masih segar, tapi hati Aisyah gelisah. Semalam, dia bermimpi buruk, ibunya menangis histeris mengetahui tentang Maya, sementara ayahnya mengusirnya dari apartemen. "Kamu harus fokus kuliah, jangan pacaran dulu," kata Bu Ratna sambil menyusun kain batik. Aisyah mengangguk, tapi pikirannya melayang ke Maya. Mereka telah bertemu diam-diam selama 2 minggu, berjalan-jalan di taman kota, berbagi cerita tentang masa kecil. Maya bercerita tentang keluarganya yang lebih terbuka, ayahnya seorang seniman yang mendukung kebebasan. "Aku beruntung, Aisyah. Tapi aku paham kalau kamu takut." Aisyah merasa iri, tapi juga termotivasi. Di kampus, Maya menunggu Aisyah di bawah pohon rindang. "Ayo kita ke bioskop hari ini," ajak Maya. Aisyah ragu, "Tapi aku harus pulang ke rumah ibu sore ini." Maya memegang tangan Aisyah di balik pohon, "Hanya 2 jam. Kita bisa." Sentuhan itu membuat Aisyah melemah, dan dia setuju. Di bioskop gelap, tangan mereka saling genggam, film romantis yang diputar seolah menceritakan kisah mereka. Setelah film, Maya mencium pipi Aisyah di parkiran, "Aku sayang kamu." Aisyah merasa bahagia tak terkira, tapi juga bersalah. Pulang ke rumah ibu, dia berbohong lagi, tadi kelas tambahan. Bu Ratna tersenyum, tapi Aisyah melihat keraguan di matanya. Kebohongan mulai menumpuk. Di apartemen ayah, Aisyah sering chatting dengan Maya sampai larut malam. "Pak Budi memperhatikan, kamu sering senyum-senyum sendiri, nak. Ada yang spesial?" Aisyah gelagapan, "Gak, yah. Cuma teman." Tapi ayahnya tak mudah dibohongi. Suatu hari, saat Aisyah lupa logot akun media sosialnya di laptop ayah, Pak Budi melihat pesan-pesan mesra dari Maya. Dia tak langsung konfrontasi, tapi mulai mengawasi lebih ketat. "Aku ingin yang terbaik buat kamu, Aisyah. Jangan salah pilih jalan." Maya semakin mendesak. "Kita harus bilang ke keluarga kita suatu saat. Aku tak mau hidup dalam bayang-bayang." Aisyah panik, "Belum saatnya, Maya. Indonesia bukan tempat yang mudah untuk kita." Maya marah, "Kamu takut selamanya. Aku rela bertarung untuk kita." Pertengkaran pertama mereka terjadi di kai kecil, suara mereka pelan tapi penuh emosi. Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi juga sadar bahwa Maya benar. Dia harus memutuskan. Sementara itu, di rumah ibu, Bu Ratna mulai memperkenalkan Aisyah pada anak temannya, seorang pemuda bernama Rian. "Dia baik, nak. Kuliah di IT, pekerja keras." Aisyah tersenyum palsu, tapi dalam hati menolak. Saat makan malam bersama, Rian berusaha akrab, "Kamu suka ilmu apa?" Aisyah jawab singkat, pikirannya pada Maya. Setelah itu Bu Ratna mendesak, "Coba kasih kesempatan, Aisyah. Ibu tak mau kamu sendirian." Tekanan itu membuat Aisyah semakin tertekan, dia mulai menghindari Maya untuk sementara. Tapi Maya tak menyerah. Dia mengirim pesan panjang, "Aku tahu kamu takut, tapi kita bisa saling kuat. Ayo bertemu besok." Aisyah setuju, dan mereka bertemu di pantai Ancol. Di sana, di bawah matahari terbenam, Maya memeluk Aisyah, "Aku tak akan tinggalkan kamu." Aisyah menangis, "Aku juga."
Tapi apa harganya? Saat itu, seorang teman sekolah Aisyah melihat mereka dari kejauhan dan gosip mulai beredar. Gosip itu sampai ke telinga Bu Ratna melalui tetangga. Anakmu dekat dengan perempuan tomboy, hati-hati. Bu Ratna marah, tapi tak langsung tanya. Dia mulai memeriksa ponsel Aisyah diam-diam, menemukan Otomaya. Malam itu, konfrontasi pertama terjadi. Siapa ini? Kenapa kalian begitu dekat? Tanya Bu Ratna dengan suara tegas. Aisyah bohong lagi, teman biasa, Bu. Tapi hatinya bergetar, tahu bahwa dinding rahasia mulai retak. Badai mulai menggila. Gosip di kampus menyebar cepat, teman-teman mulai memandang Aisyah aneh. Kamu lesbian ya, bisik seorang teman. Aisyah menyangkal, tapi hatinya sakit. Maya juga terkena dampak, dihujat di media sosial oleh akun anonim. Kita harus hadapi bersama, kata Maya saat mereka bertemu di taman. Tapi Aisyah semakin ragu, mungkin kita harus pisah sementara. Maya terluka, kamu pilih keluarga daripada aku. Pertengkaran kedua meledak, Maya pergi dengan air mata. Di rumah ayah, Pak Budi akhirnya bicara. Aku tahu tentang Maya. Apa ini benar? Aisyah terkejut, air matanya jatuh. Yah, aku suka perempuan. Aku lesbian. Pak Budi diam lama, lalu berkata, aku tak paham, nak. Tapi aku ayahmu, aku akan coba dukung. Tapi ibumu, dia tak akan terima. Aisyah merasa lega sekaligus takut. Ayahnya menyarankan konseling, mungkin ini AC. Aisyah marah dalam hati, tapi diam. Bu Ratna semakin curiga. Dia mengikuti Aisyah ke kampus suatu hari, melihat Aisyah bertemu Maya. Malam itu, ledakan terjadi. Kamu bohongi ibu. Kamu suka perempuan. Itu dosa besar, jerit Bu Ratna. Aisyah menangis, Bu, ini aku yang sebenarnya. Bu Ratna selap Aisyah, kamu bukan anak ibu kalau begini. Pergi dari sini. Aisyah lari ke apartemen ayah, tapi di sana, ayahnya ragu. Ibumu marah besar. Mungkin kamu harus minta maaf dan berubah. Maya datang ke apartemen, aku dengar. Kita lari saja. Aisyah tergoda, tapi ingat keluarga. Aku tak bisa tinggalkan mereka. Maya kecewa, kamu pilih mereka yang tak paham kamu. Maya pergi dan Aisyah merasa sendirian. Gosip di masyarakat semakin parah, tetangga menjauhi Bu Ratna, bisnis toko merosot. Aisyah mencoba rekonsiliasi. Dia bertemu Bu Ratna, Bu, makan aku. Aku akan coba berubah. Bu Ratna peluk Aisyah, ibu sayang kamu, tapi ini salah. Kita ke Ustadz. Aisyah setuju demi damai, tapi hatinya hancur. Di sesi konseling agama, Ustadz bilang, ini godaan setan. Berdoa dan kawin. Aisyah merasa semakin terperangkap. Maya hubungi lagi, aku tak bisa tanpa kamu. Tapi kalau kamu pilih berubah, aku mundur. Aisyah bimbang, memilih bertemu Maya terakhir kali. Di pertemuan itu, mereka berpelukan, tapi Aisyah bilang, kita harus akhiri. Maya menangis, kamu kianati dirimu sendiri. Aisyah pulang dengan hati kosong. Tekanan masyarakat meningkat. Di kampus, Aisyah dibully, lesbi. Teman-teman menjauh. Ayahnya juga terkena, bisnisnya diragukan. Mungkin kamu harus pindah kampus, saran ayah. Klimaks mendekat. Aisyah tak tahan lagi, dia hubungi Maya, aku salah. Aku ingin kita bersama. Maya ragu, kamu yakin? Kamu sudah kianati aku. Mereka bertemu di hotel kecil, bicara panjang. Aku akan bilang ke keluarga, janji Aisyah. Maya tersenyum, aku tunggu. Aisyah konfrontasi Bu Ratna lagi. Bu, aku tak bisa berubah. Ini aku. Bu Ratna marah, kamu pilih jalan neraka. Ibu tak akui kamu lagi. Aisyah pergi, hati hancur. Ke ayah, yah, dukung aku. Pak Budi bilang, aku coba, tapi ini sulit.
Masyarakat Indonesia tak siap. Maya dan Aisyah mulai hidup bersama diam-diam di apartemen kecil. Tapi gosip menyebar, keluarga Maya juga marah. Ayah Maya, kamu bikin malu keluarga. Maya diusir. Mereka berdua sendirian tapi bahagia sebentar. Tragedi datang. Bu Ratna sakit, serangan jantung karena stres. Aisyah datang ke rumah sakit, Bu Ratna bisik, pulanglah, nak. Ibu makan. Tapi tetangga bisik-bisik itu karena anaknya abnormal. Aisyah merasa bersalah, ini harganya. Maya dukung, tapi tekanan membuat mereka bertengkar lagi. Kamu menyesal? Tanya Maya. Aisyah jawab, tidak, tapi sakit. Suatu malam, Maya bilang, mungkin kita pisah. Aku tak mau jadi beban. Aisyah menangis, jangan. Di puncak, Aisyah dapat ancaman dari kelompok konserati online, kami tahu alamatmu. Mereka takut pindah tempat. Ayah Aisyah bantu, aku akan lindungi kalian. Tapi Bu Ratna pulih, tapi tak mau bertemu Aisyah. Perlahan, Aisyah dan Maya bangun hidup baru. Mereka gabung komunitas di Jakarta, dapat dukungan. Aisyah kerja paruh waktu, Maya lanjut seni. Tapi luka tetap ada. Aisyah kunjungi Bu Ratna diam-diam, lihat dari jauh. Suatu hari, Bu Ratna hubungi, ibu rindu kamu. Tapi aku tak bisa terima. Aisyah menangis, somedai, Bu. Ayahnya mulai paham, ajak makan bersama Maya. Aku lihat kalian bahagia. Ma dulu ragu. Maya tersenyum, terima kasih, Pak. Tapi masyarakat masih keras, mereka hadapi diskriminasi di kerja dan sosial. Aisyah renungkan perjalanan dari dua rumah, dua kepribadian ke satu identitas sejati. Tapi harga mahal, kehilangan ibu, teman, ketenangan. Maya bilang kita menang karena kita bebas. Cinta mereka tumbuh, tapi penuh bekas luka. Aisyah tulis diari, apakah benar memilih cinta berarti mengkhianati keluarga? Atau sebaliknya? Kini mereka hadapi masa depan dengan harapan perubahan. Apakah memilih menjadi diri sejati selalu pantas dengan segala pengorbanan yang dibayar, ataukah terkadang kompromi adalah jalan yang lebih bijak?